everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chalters pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 memperlihatkan betapa ganasnya servis mereka. Tren positif Red Sparks terus terlihat setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Korea, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan itu. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di set berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis AC di laga Red Sparks versus GS Chalters hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi retrieve di pihak lawan. Padahal, di beberapa laga sebelumnya, terutama di putaran 1 dan 2, Red Sparks sering buang angka dari servis. Banyak kesalahan elementer yang dilakukan hampir semua pemain saat servis, meski mereka sejatinya punya pola dan serangan tajam. Untungnya, Ko Hye-jin selaku juru taktik segera menyadari kelemahan anak didiknya. Pelatih berusia 44 tahun itu selalu menekankan pada pemain untuk memperbaiki dan memperbagus servis mereka. Latihan demi latihan mereka jalani khusus untuk memperkuat aspek servis. Dan sekarang, perlahan Red Sparks mulai menuai hasil ketekunan mereka dalam berlatih. Strategi servis adalah aspek yang kami bicarakan terus-menerus setiap latihan dan pertandingan, kata pelatih Ko. Dan seluruh skuad kami sepakat untuk tidak lagi menerapkan servis yang tidak berguna. Sementara itu, kami mendiskusikan cara servis yang bisa mengguncangkan lawan, tandasnya. Dua pemain yang ditandai Ko Hye-jin punya keunggulan dari servis adalah Yeom dan outside hitter Pyo Sung-ju. Mereka memiliki intuisi kuat kapan mesti melakukan servis kuat yang cepat dan kapan menerapkan floating service yang mengecoh. Keterampilan Hyeseon dan Sung-ju adalah yang terbaik kalau soal servis, puji pelatih Ko. Mereka memiliki keunggulan di aspek ini, tambahnya sambil mengacungkan jempol. Selain mampu mencatatkan 10 kali servis AC, hari ini lini pertahanan Red Sparks juga bak tembok baja. Total Red Sparks sudah mengemas 10 kemenangan dari 16 laga yang telah dijalani. 6 kemenangan diantaranya didapat Mega dan kawan-kawan secara beruntun dari 6 pertandingan terakhir. Jumlah kemenangan itu mengantarkan Red Force makin kuat di peringkat 3 klasemen dengan 29 poin. Di sisi lain, update klasemen Red Sparks usai menang telak atas GS Chalters. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri menjadi bintang lapangan dengan torehan 33 poin. Penampilannya yang konsisten membuatnya dinobatkan sebagai MVP, penghargaan ketiganya musim ini di Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks saat ini mengoleksi 29 poin, terpaut 8 angka dari Hyundai Hillstate di peringkat kedua, dan berjarak 11 poin dari Pink Spider di puncak klasemen. Diketahui Red Sparks berhasil mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1 dalam laga ronde ketiga Liga Voli Korea 2024-2025. Meski sempat tertinggal 24-26 di set pertama karena penampilan impresif Giselle Silva, Red Sparks bangkit dan mendominasi 3 set berikutnya. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Red Sparks yang tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Namun, mereka berhasil memangkas selisih poin dengan 2 tim teratas, yaitu Pink Spider dan Hyundai Hillstate. Jungkwanjang Red Sparks kembali melanjutkan tren positif pada laga lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025.
Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil merebut 3 poin setelah mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 21 Desember 2024. Kemenangan fantastis ini membuat Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun sekaligus membuat selisih poin menjauh dari IBK Altos dari klasemen sementara Valley. Sebaliknya bagi tim tamu, GS Chalters harus memperpanjang tren buruknya dengan catatan 12 kekalahan secara beruntun. Dalam laga ini, Megawati Hangestri tampil bersinar dengan mengumpulkan 33 poin, dan tandemnya, Fanja Bukilit menyumbang 12 poin. Di sisi lain, hasil positif yang diraih oleh Red Sparks rupanya berbanding terbalik dengan Pink Speeders. Pasca Red Sparks memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun. Pasca kekalahan dari Red Sparks, Pink Speeders kembali harus menerima kenyataan usai takluk dari Hyundai Hillstate dengan skor telak 3-0, 25-12, 25-21, dan 25-16. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders. Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Salah satu faktor terbesar juga menurunnya Pink Speeders adalah cederanya pemain asing andalan mereka yakni Tutku Burcu Yusgen. Tutku mengalami cedera saat laga Pink Speeders versus Red Sparks. Hasilnya anak Marcelo Abbondanza tampil pincang saat melawan Hyundai Hillstate. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstate, mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu Yusgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ucap dia. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, tambahnya. Atas hasil ini, meski Pink Speeders mengalami 2 kekalahan beruntun, tapi tak merubah peringkatnya, mereka masih memimpin klasemen dengan 40 poin. Kemudian sedikit dipepet oleh Hyundai Hillstate dengan 37 poin. Kondisi full squad tanpa ada yang cedera menjadi salah satu faktor. Sementara, Red Sparks semakin menemukan ritme permainan dengan mengalahkan tim besar seperti Pink Speeders. Kini mereka masih menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 29 poin. Sementara itu, momen panen servis Aceh mewarnai kemenangan Red Sparks atas GS Chalters pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks memetik 6 kemenangan beruntun setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Korea. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di seti berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis Aceh di laga Red Sparks versus GS Chalters hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi receive di pihak lawan. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu GS Chalters Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024. Red Sparks menang, 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17.
Melalui hasil ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meneruskan rentetan kemenangan Red Sparks menjadi ke-6 secara berturut-turut. Sementara itu bagi tim legendaris, ini merupakan kekalahan beruntun ke-12 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 15 kekalahan. 2 poin dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan Yeum Hyeseon pada awal set pertama. Kesalahan servis Yeum membuat GS Chalters mendekat, 1-2. Red Sparks menjauh, 3-1. Kesalahan servis Vanja Bukilit membuat GS Chalters mendekat. Park Chemin menyerang dan berhasil membuat servis AC untuk menyamakan kedudukan. Namun, Red Sparks terus menjauh lewat serangan Mega dan blok dari Park Hye-min dan Pyo Sung-ju untuk menjauh 7-4. GS Chalters mendekat 6-7 lewat blok dan serangan. Kondisi kembali imbang. Red Sparks memimpin pada technical timeout. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah GS Chalters mendekat 8-9. Bukilit melakukan pukulan menyilang untuk menambah poin. Giselle Silva melakukan servis yang tidak dapat diatasi Red Sparks. GS Chalters berbalik unggul, November 10. GS Chalters menjaga keunggulan, Desember 10 setelah berhasil memblok serangan Red Sparks. Kesalahan Ceviche Moonjiun, Opposite, membuat Red Sparks mendekat. Megawati membawa Red Sparks menyamakan kedudukan Desember 12. Rentetan poin dilanjutkan Red Sparks untuk memimpin 15-12. GS Chalters mencoba melawan, tetapi Red Sparks mempertahankan keunggulan, 17-13 hingga timeout. Red Sparks mempertahankan keunggulan, 18-15. GS Chalters mengejar ketinggalan lewat erangan dan blok untuk mendekat, 18-19. Pukulan Park Eun-jin membuat tuan rumah menyentuh 20. Spike keras Silva membuat GS Chalters menempel, 19-20. Sementara itu, momentum didapat GS Chalters saat berhasil memblok serangan Bukilit sehingga menyamakan kedudukan, 20-20. Setelah melalui rally panjang, Red Sparks menjauh lagi, 21-20. Silva terus memberikan ancaman untuk menyeimbangkan kedudukan. Kesalahan servis membuat Red Sparks menjauh lagi. Silva terus membuat GS Chalters menjaga asa karena skor kembali imbang. Blok Mega membuat Red Sparks mencetak set point. Silva terus mengganggu ritme Red Sparks karena berkali-kali membuat keadaan imbang. GS Chalters berbalik unggul dan menutup set ini dengan kemenangan. Skor imbang mengawali set kedua, 2-2. Megawati melancarkan serangan hingga Red Sparks memimpin, 3-2. Sentuhan Pyo Sung-ju membuat Red Sparks menjauh, 5-3. GS Chalters perlahan menyamakan kedudukan. Kedua tim bergantian mencetak angka hingga skor 7-7. Red Sparks unggul tipis saat technical timeout, 8-7. Keunggulan dijaga Red Sparks, 11-7. Red Sparks memperkuat blok untuk menjauh, 15-7. Silva memecah kebuntuan lewat serangannya untuk membuat GS Chalters mendekat, Agustus 15. Tetapi, Red Sparks menambah poin lagi, 16-8. Dominasi dijaga Red Sparks hingga unggul 10 angka. GS Chalters mencoba mengejar ketertinggalan. Red Sparks semakin solid dengan menjauh 22-10. GS Chalters mencetak 5 poin beruntun lewat serangan dan blok menjadi 15-22. Di sisi lain, kebuntuan berhasil dipecahkan Yeum saat melepas bola ringan hingga menjauh lagi 24-15. GS Chalters meredam Spike Bukilit dan mendekat, 16-24. Red Sparks yang sudah unggul jauh menyamakan skor menjadi 1-1. Pada set ketiga, GS Chalters mulai kuat dalam bertahan. Mereka mengantisipasi serangan Megawati dan Bukilit. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan reaksinya usai dilecehkan oleh asisten dan pelatih Pink Speeder saat Megawati Hangestri CS No Director Kim Yeon-kong dan kolega. Sebagaimana diketahui Red Sparks belum lama ini mampu memberikan kejutan karena berhasil mengalahkan Pink Speeders di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Megawati Hangestri dan kawan-kawan memang tak diunggulkan, namun mampu nyatanya meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1. Laga ini berlangsung sangat seru dan banyak momen yang terjadi, bahkan salah satunya ada peristiwa yang sampai membuat netizen geram. Yakni momen di mana Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks meminta timeout saat skor menyentuh angka 19-17 pada set kedua. Akan tetapi tiba-tiba Daniel Turino selaku asisten Red Sparks menghampiri kubu Red Sparks dan melakukan tindakan tak senonoh. Yakni mendadak membungkuk sambil kedua tangannya memegang bokong, kemudian melontarkan kata-kata yang mengejek Ko Hye-jin. Namun tak diketahui alasan apa yang mendasari Daniel Turino melakukan aksi tak terpuji tersebut kepada pihak lawan. Selain itu, Marcelo Abbondanza selaku pelatih Pink Speeders juga beberapa kali mencoba melakukan provokasi kepada Ko Hye-jin dan kawan-kawan. Pelatih Megawati Hangestri, yang menerima protes dari Abbondanza saat mengajukan banding atas pelanggaran yang terjadi di set kedua pun memberikan reaksinya. Ko Hye-jin mengaku dirinya merasa malu dan seperti tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. "Saya juga malu. Saya tidak ingin membicarakan hal itu," kata Ko Hye-jin. "Saya pikir liga dan klub akan mengurusnya."